Setelah kita membahas tentang latar belakang, maka pada video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah dulu, bahwa rumusan masalah itu berisikan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian. Jadi rumusan masalah itu berisi pertanyaan, pertanyaan yang nanti akan dicarikan jawabannya dalam penelitian. Rumusan masalah berarti berbentuk kalimat tanya karena isinya adalah pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya. Maka biasanya digunakan kata tanya, antara lain yang pada umumnya yang sering digunakan adalah apa atau bagaimana. Namun demikian, ini juga tidak harus selalu apa dan bagaimana, banyak lagi yang menggunakan kata tanya lainnya, selain dua ini, selain apa dan bagaimana, banyak lagi yang menggunakan kata tanya lainnya. Nah, rumusan masalah ini nantinya akan membatasi penelitian kita. Jadi kalimat rumusan masalah ini nanti akan membatasi juga mengenai lingkup atau sejauh mana kita akan meneliti, kira-kira data apa yang akan digunakan, kemudian metodenya nanti akan seperti apa, kemudian nanti juga mungkin bisa menggambarkan responden atau sampelnya dalam penelitiannya seperti apa. Nah, biasanya nanti rumusan masalah inilah yang akan membatasinya seperti itu, Nah, contoh dari rumusan masalah, ini contohnya, contoh rumusan masalah dan bentuknya pasti kalimat tanya, Contohnya, apakah sistem informasi di bagian keuangan cukup mudah digunakan, Itu kalimat tanya. Kata tanyanya adalah apa, yang digabungkan dengan kah, jadi apakah, Kemudian contoh selanjutnya adalah apakah prosedur audit mutu internal di rumah sakit X misalnya sudah memenuhi standar ISO 19011. Misalnya contohnya seperti itu. Contoh selanjutnya adalah seberapa tinggi tingkat kepuasan pasien pada pelayanan rawat jalan di rumah sakit X. Ini kurang tanda tanya, mohon maaf, seharusnya ada tanda tanyanya, Nah, itu contoh. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya apakah terdapat perbedaan kompetensi antara lulusan administrasi rumah sakit dengan lulusan sekolah menengah atas dalam pemberian pelayanan di rumah sakit X, Itu rumusan masalah. Kemudian contohnya lagi adalah apakah terdapat peningkatan kinerja administrasi rawat jalan sebelum dan sesudah diberikan kompensasi kinerja. Ini juga contoh rumusan masalah, Nah, contoh lainnya adalah bagaimana hubungan antara kompensasi kinerja dengan peningkatan kinerja, Itu contoh rumusan masalah. Kemudian contoh lainnya adalah apakah terdapat hubungan antara penggunaan bintang iklan dan minat beli konsumen. Contohnya seperti itu, Nah, bila kita ingat kembali kepada video pertama untuk kasus, kemudian di latar belakang juga di video latar belakang juga kita pernah bahas, maka kembali kita bisa menentukan, pembahasan awal rumusan masalah di pembahasan latar belakang yang kita pernah buat, di video latar belakang. Nah, maka rumusan masalahnya adalah apakah apa yang menyebabkan kegagalan pebisnis online, seperti itu, Ini nyambung sama video sebelumnya, seperti itu. Nah, itu untuk rumusan masalah. Nah, saya akan memperkenalkan jenis rumusan masalah. Jenis rumusan masalah ada tiga, yaitu rumusan masalah deskriptif. Jadi jenis yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Apa yang dimaksud dengan rumusan masalah deskriptif? Yaitu rumusan masalah yang berkenaan pertanyaan hanya pada satu variabel saja, Pertanyaannya hanya pada satu variabel saja. Tentang apakah variabel penelitian, bagaimana jenisnya, nanti di pembahasan selanjutnya kita bahas tentang itu, Jadi ini secara singkatnya sebenarnya hanya mempermasalahkan atau bertanya pada satu variabel penelitian saja, seperti itu, hanya satu komponen penelitian saja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Kita balik lagi ke sini. Ini contohnya yang hanya menanyakan satu variabel saja, Contoh,
Apakah sistem informasi di bagian keuangan cukup mudah digunakan? Nah, kira-kira apa yang hendak diteliti di sini? Hanya satu variabel ya, hanya satu variabel, yaitu sistem informasi di keuangan cukup mudah atau tidak, cukup mudah digunakan atau tidak. Jadi hanya bertanyanya cukup mudah atau tidak, seperti itu ya, begitu. Kemudian yang kedua, contoh juga yang deskriptif. Apakah prosedur audit mutu internal sudah memenuhi ISO 19011? Jawabannya nanti adalah sudah memenuhi atau belum memenuhi. Jadi hanya bertanyanya satu variabel saja, seperti itu ya, sudah memenuhi atau belum memenuhi. Kemudian yang ketiganya adalah contohnya seperti ini yang deskriptif. Seberapa tingkat kepuasan pasien? Jadi bertanyanya hanya hanya bertanya soal satu variabel aja, yaitu berapa sih berapa tinggi tingkat kepuasan pasiennya ya. Paling nanti jawabannya adalah tinggi, rendah, atau sedang, misalnya seperti itu. Tapi yang ditanyakannya hanya satu, yaitu tentang tingkat kepuasan saja, seperti itu ya. Itu contoh dari yang deskriptif ya, rumusan masalah deskriptif. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Apa yang disebut dengan rumusan masalah komparatif? Yaitu rumusan masalah yang isinya adalah membandingkan satu atau bahkan lebih variabel ya, membandingkan satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Jadi membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya, boleh lebih dari satu ya. Nah, ini contohnya, contoh membandingkan sesuatu dengan sesuatunya, variabel satu dengan variabel lainnya ya. Contohnya adalah yang ini ya, yang ini ya, yang ini ya. Ini apa? Ini adalah pembanding dari yang ini, komparatif, rumusan masalah komparatif, yaitu membandingkan satu atau lebih variabel. Contohnya yang tadi nih, contohnya ya. Apakah terdapat membandingkan apakah terdapat perbedaan kompetensi antara lulusan administrasi rumah sakit dengan lulusan SMA dalam memberikan pelayanan di rumah sakit X ya? Terbayang ya. Jadi ini mau membandingkan kompetensi lulusan administrasi rumah sakit dengan kompetensi lulusan SMA dalam memberikan pelayanan rumah sakit ya. Dua tuh, membandingkan ya, membandingkan. Yang contoh keduanya yang komparatif adalah apakah terdapat peningkatan kinerja ya administrasi rawat jalan sebelum dan sesudah diberikan kompensasi kinerja ya. Ini tampak sekali, ini membandingkan, komparasi, yaitu antara kinerja administrasi rawat jalan sebelum diberikan kompensasi kinerja, dan dilihat sesudah diberikan kompensasi kinerja ya. Dilihat ini membandingkan dua kondisi yang berbeda, seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari jenis rumusan masalah adalah rumusan masalah asosiatif ya. Apa yang dimaksud dengan rumusan masalah asosiatif? Ini rumusan masalah yang biasanya kalimat pertanyaannya adalah menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih gitu ya. Jadi yang dicarinya hubungan ya, hubungan. Oke. Nah, contohnya adalah yang ini ya, yang ini ya. Lihat, kita bisa lihat kalimat rumusan masalahnya mencari hubungan ya. Lihat bagaimana hubungan antara kompensasi kinerja dengan peningkatan kinerja, seperti itu ya. Kemudian biasanya kalimat rumusan masalahnya bisa juga seperti ini. Apakah terdapat hubungan antara penggunaan bintang iklan dan minat beli konsumen ya. Nah, jadi perbedaannya adalah ini yang deskriptif ya, ini deskriptif, yang A ini deskriptif, ini yang komparatif ya. Komparatif itu membandingkan, yang C adalah mencari hubungan atau asosiatif, seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini, ini deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, untuk khusus yang kita gunakan dalam penelitian ini hanya yang deskriptif saja
ya, yang deskriptif saja yang nomor 1. Dengan kata lain, di sini saya sudah memberikan petunjuk seandainya nanti ada ide dari kalian yang muncul, rumusan masalahnya adalah misalnya membandingkan sesuatu, berarti itu tidak bisa. Atau mencari hubungan antara sesuatu dengan sesuatu lainnya, berarti itu tidak bisa. Karena itu adalah komparatif dan asosiatif. Kita hanya menggunakan rumusan masalah yang deskriptif, ya. Jadi itu jenis rumusan masalah. Nah, saya masuk ke selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Jadi yang tadi sudah menjelaskan tentang rumusan masalah, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, bedanya antara rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah tujuan penelitian ini bentuknya bentuk positif dari rumusan masalah. Maksud bentuk positif dari rumusan masalah di sini adalah ini hampir sama dengan rumusan masalah, tapi bentuknya tidak berbentuk kalimat tanya, ya, tapi kalimat pernyataan, ya, kalimat pernyataan. Nah, tujuan penelitian ini nanti akan menggambarkan tujuan akhir dari penelitian yang hendak dicapai. Jadi kalau seandainya saya mau bilang misalnya, oh tujuan saya mau ke Jakarta, misalnya saya mau pergi seperti itu, maka nanti di akhir penelitian akan dilihat nyampe nggak ke Jakarta, seperti itu, ya. Dengan kata lain, isi kesimpulan nanti adalah jawaban dari tujuan penelitian, ya. Itu intinya, ya. Nah, tujuan penelitian ini bisa dibagi dua, ya, namun tidak semua penelitian ini membagi dua, tapi banyak yang membagi dua, dan kita menganut yang membagi dua, yaitu yang disebut dengan tujuan umum dan tujuan khusus, ya. Nah, bedanya apa? Jadi tujuan umum ini adalah bentuk positif dari rumusan masalah, ya. Tujuan umum itu adalah bentuk positif dari rumusan masalah dan bukan kalimat tanya. Nah, kalau tujuan khusus juga bukan kalimat tanya, tetapi tujuan khusus mempunyai ciri itu menjabarkan capaian dari tujuan umum, ya. Jadi tujuan khusus ini lebih menjabarkan dari tujuan umum, seperti itu, ya. Saya ambil contoh, ya. Ini contohnya seperti ini, ya. Misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat kepuasan pasien di rawat jalan rumah sakit X, ya. Ini contoh rumusan masalahnya, deskriptif, ya, deskriptif. Tidak membandingkan dan tidak mencari hubungan, ya. Ini rumusan masalahnya. Kemudian tujuan umumnya. Nah, tujuan umumnya, rumusan masalahnya dibentuk jadi kalimat pernyataan. Yang tadinya kalimat pertanyaan, rumusan masalahnya sekarang di tujuan dirubah menjadi kalimat pernyataan, menjadi seperti ini. Mengetahui, tujuan umumnya mengetahui tingkat kepuasan pasien dirawat jalan rumah sakit X. Lihat ya, ada hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan umum, ya. Jadi kalimat pertanyaan di rumusan masalah dirubah menjadi kalimat positif atau pernyataan di tujuan umum, ya. Oke, tujuan umumnya mengetahui tingkat kepuasan pasien dirawat jalan rumah sakit X, maka tujuan khususnya adalah menjabarkan dari tujuan umumnya, ya. Tujuan khususnya dijabarkan, ya. Di tujuan umum itu mengetahui tingkat kepuasan, di tujuan khususnya itu dijabarkan mengetahui tingkat kepuasannya itu seperti apa, yang mana, seperti itu, ya. Maka kalau gitu saya susunnya seperti ini. Jadi di tujuan khususnya, 1, mengetahui tingkat kepuasan dari dimensi reliability, yang kedua dari dimensi responsiveness, yang ketiga dari dimensi assurance, yang keempat dari dimensi empati, dan yang kelima dari dimensi tingkat kepuasannya dari sisi tangible, seperti itu. Jadi di tujuan khusus ini nanti yang menjabarkan tujuan umum, seperti itu, ya. Mengetahui tingkat kepuasan di tujuan umum, di tujuan khususnya dijabarkan dari dimensi-dimensi, ya. Nah, sebenarnya dari mana saya bisa menjabarkan tujuan khusus ini menjadi seperti ini, ya, contohnya, ya. Ini memang harus kita membaca dulu, ya, pustaka-pustaka, karena kalau tidak baca pustaka
Kalau kalian ingat, ini sebenarnya kan teori-teori dari mata kuliah sistem penjaminan mutu atau implementasi mutu rumah sakit ya. Sebenarnya ini kita pelajari ini. Nah, ini sebenarnya diambil dari teori-teori mata kuliah sebenarnya seperti itu, dan dari sumber-sumber pustaka ya. Nah, itu penjelasan dari rumusan masalah, tujuan umum, dan tujuan khusus. Untuk kuliah ini saya juga akan memberikan tugas, yaitu tugas yang ketiga ya. Sebenarnya ini hampir sama dengan tugas yang kedua ya. Jadi kita ulang, sebenarnya tugas keduanya kita ulang, kita sempurnakan ya. Seperti kita ketahui, tugas 2 sebenarnya sudah ada tugasnya, yaitu menentukan topik, judul, dan latar belakang ya. Nah, di tugas 3 ini, topik, judul, dan latar belakang kita lengkapi dengan rumusan masalah, tujuan umum, dan tujuan khusus, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya 1, 2, 3 itu sebenarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sebenarnya hanya melihat kembali lagi yang tugas 2-nya ya, disempurnakan lagi ya, seperti itu ya. Ini tugas yang ketiga. Kemudian cara pengumpulannya hampir sama dengan tugas yang kedua ya, hampir sama dengan tugas yang kedua, melalui email. Caranya seperti ini. Format judulnya perubahannya ada di kata terakhirnya, yaitu tugas 3 saja, seperti itu. Hanya yang perlu diperhatikan, format email dan format nama filenya harus seperti ini ya. Kemudian waktu pengumpulan tugasnya sesuai dengan yang diumumkan ya. Baik, itulah keseluruhan dari materi yang keempat mengenai tujuan umum, tujuan khusus, dan rumusan masalah. Terima kasih.